selamat siang teman-teman. Kita ada di sesi Trader Talk one on one sama Mas Rizky Aditamo. Halo, apa kabar semuanya? Kita ada sesi one on one sharing setiap Jumat jam 1. Jadi stay tune aja jam 1 hari Jumat. Oke, nanti bisa ngobrol gitu. Halo, assalamualaikum. Halo, apa kabar? Baik, Mas Tama. Apa kabar? Dengan siapa? Di mana nih? Dari Rizky dari Ponorogo, Mas Tama. Ponorogo, Bayu, Reok. Oke. Udah lama trading di Pak. Kalau tradingnya itu belum lama, Mas. Dari mulai Februari. Tapi tahu trading itu udah lama sejak 2018. Oke. Tuh Januari ini berarti ya, atau Januari kemarin? Februari 2025, Mas. Oh, barusan banget ya. Ya, tahunnya udah lama. Februari kan baru. Oke. Di desa banyak nggak orang yang trading? Nggak ya, harusnya ya, dikit ya. Sebenarnya gini, Mas. Kan dulu itu kan awalnya skeptis. Saya nggak ngelihat teman-teman gitu. Setelah saya pelajari, saya nggak cari relasi gitu. Ternyata ada beberapa, Mas, teman saya yang kerja di Jepang dan Korea itu ada yang trading juga. Oh, tuh. Oke. Berarti lumayan banyak. Ya, ada lah, maksudnya bukan banyak lah ya. Ya, ada lah beberapa. Oke, komunitas masih belum ada tapi ya. Hanya belum, Mas, cuma ikut. Oke. Iya. Oke. Sukanya scalping, swing atau intraday biasanya? Scalping, Mas. Yang apa ini? Scalping apa nih? Kayak gimana nih? Momentum biasanya, Mas. Oh iya. Hasilnya gimana ya? Penasaran saya. Hasilnya itu setelah saya backtest gitu kan, Mas, saya tulis gitu kan win rate-nya, resiko dan lain-lain itu kecil, Mas. Win rate-nya cuma kalau di saya itu 40%. Oh, risk and reward berapa? Scalpingnya 1/2. 1/2. Oh, 1/2. Pakai momentum. Iya. Caranya? Momentum sama kayak trendline support resistance gitu loh, Mas. Oke. Ini momentum candle atau momentum apa ini? Momentum candle. Ya. Oke, kalau biasanya saya pakai momentum candle tanpa trendline, tanpa apa sih, Pak? Oh, tanpa trendline saya gabungin, Mas, itu biasanya. Oh, gabungin semua ya. Oke, menarik. Iya. Berarti ketika ada momentum itu tunggu koreksi dulu berarti. Atau langsung? Iya, biasanya. Langsung, Mas. Langsung entry ya. Oke, ya. Coba. Silakan kalau mau cerita. Sudah gini, Mas. lengkap, lihat aja. Saya itu susahnya itu gini, Mas. Saya kan tulis kenapa loss, kenapa profit gitu kan, Mas. Itu saya simpulkan itu yang paling sulit di saya itu disiplin sama greedy gitu loh, Mas. Misal profit gitu belum sampai ke TP gitu kayak ragu, ini nanti kalau balik lagi gimana gitu. Keburu Dan makanya ya keburu di close, Mas, yang sering kayak gitulah. Misal saya nggak close kan, Mas, kadang itu bener balik lagi, Mas. Tapi kalau misal saya close itu kalau misal saya close gitu kadang tetap lanjut gitu. Jadi kayak disiplin sama mematangkan psikologi itu, Mas, kayak susah banget gitu, Mas, menurut saya. Oke, masih dua ini ya. Oke, kalau disiplin sebetulnya setiap orang itu emang agak susah sih, kayak lumayan susah untuk jadi disiplin, karena disiplin ini butuh ini dedikasi memang, Pak. Jadi contoh nge-gym aja, kalau kita 2 hari kayak si Elsa ini cuma 2 hari nge-gym, habis itu nggak nge-gym. Eca ini 2 hari nge-gym terus nggak bisa. Saya walaupun capek, walaupun sakit tetap berangkat. Itu namanya disiplin. Nah, disiplin di sini bisa karena ada dedikasi. Kalau memang Bapak sudah ada plannya 1/2 kan, taruh SL, taruh TP, biarkan aja, Pak. Udah biarkan aja. Dicoba dibiarkan. Nah, nanti gridnya ini nanti bakalan hilang, disiplinnya bakalan bisa nambah itu nanti, Pak. Dicoba.
SL taruh, TP taruh, biarkan. Cari setup lain. Itu kalau buat saya itu dulu latihan awal. Jadi kalau saya awal-awal dulu saya latihannya kayak gitu Pak, untuk tradingnya. Nah itu loh Mas, kayak gini. Berarti kayak seiring berjalannya waktu gitu, kalau kita paksakan seperti itu akan disiplin gitu ya Mas ya. Iya benar. Karena kalau Nah, nggak kan gini, Mas. dipaksa susah soalnya. Ya gimana? Oh iya ya. Kayak gini loh Mas, kan ada kata-kata di TikTok itu kayak gini. ABC asal biru close lah, itu kayak saya gitu Mas, apa asal biru close Tiba-tiba gitu. untung dikit itu langsung close gitu ya. Iya kayak greedy gitu loh Mas, takut aduh nanti kalau kan gini Mas, kalau kayak saya itu kayak apa ya Mas ya, saya bilangnya kayak belum jackpot, belum beruntung gitu loh Mas. Kayak itu tadi, misal saya close tetap lanjut, kalau enggak saya biarin kayak saya paksakan gitu, kadang sampai hampir TP itu balik lagi gitu Mas. Oke. Yes. Tetap saya bakalan balik ke yang tadi Pak. Ada SL, ada TP, biarin. Nanti lama-kelamaan Bapak bisa tahu win rate-nya berapa dan lain-lain. Nanti setelah kuantitinya banyak, baru tuh diperbaiki. Nah, kan sekarang masalahnya hanya disiplin dulu tuh. Nah, belajar disiplin cari seperti itu. Soalnya ini jadi jelek nanti, soalnya contoh nih, untung dikit di close, tapi kalau SL dibiarin sampai 2 hari biasanya kan gitu kan. Nah, itu bisa habis nanti. Coba belajar namanya disiplin, taruh SL, taruh TP, biarin dulu. Itu tahap awalnya seperti itu. Kalau seperti itu bisa katakanlah 3 bulan gitu, bisa wis diatur-atur lagi. Begitu ya Mas Tama ya. Boleh, coba dicoba dulu. Kemudian nanti kontak kita di mana namanya? Di support mentor. Ayo, saya juga pengen tahu hasilnya gimana setelah 3 bulan atau setelah 4 bulan. Ikut seiring berjalannya waktu itu psikologinya juga matang sendiri ya Mas ya. Iya. Kalau banyak dari Psikologi itu bakalan ngikut nanti Pak. Semakin lama Bapak trading semakin ngikut nanti. Karena ngaruh Pak. Ketika kita itu contoh ya punya trading plan bagus, sudah enak tradingnya, itu psikologi langsung boost, naik banget biasanya. Oh iya Mas Tama. Dicoba dulu aja. Oh iya. Terima kasih Mas. Mantap Pak Rizky dari Ponorogo, mantap. Ya dari Ponorogo. VTW saya jangan dipanggil Pak. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kesalahannya itu kalau awal-awal banyakin kuantitinya dulu. Kuantiti dibanyakin tuk, dengan cara SL TP biarin. Deg-degan Mas, kurangi lot size-nya. Kurang banyak Mas, untungnya ya modalmu kekecilan berarti. Terus aja kayak gitu. Jadi setiap ada masalah pasti ada solusinya. Kayak gitu. Halo, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Tama. Siang. Dengan siapa, di mana Pak? Saya Adonis dari Malang Mas Tama. Keras banget di sini ya. Sebentar Pak. Dengan siapa Pak? Sorry. Saya Adonis dari Malang Mas Tama. Malang ya. Pak Duis. Domis. Adonis. Oke. Ya. Malang. Seru nih ya, balik lagi ke Malang kita nih. Ya Pak ya. Ya Pak. Hah? Gas. Udah trading berapa lama Pak Donis? Baru 1,5 tahunan Mas Tama. Masih baru. Oke, 1,5 tahun ini pakai strategi apa nih? Scalping momentum candle Oh. sama intraday. Ya apa hasilnya Pak? Alhamdulillah lumayan Mas Tama. Ada buat jajan aja kan. Saya masih sekolah Mas Tama, masih 17 tahunan. Jadi lumayan buat jajan. Mantap. Kalau saya 17 tahun gitu udah bisa trading. Sekaya apa ya? Oke. 17 tahun masih sekolah. Ini terakhir berarti SMA kelas 3 ini. Iya, habis ini naik kelas 3 aku Mas Tama. Oh,
Oh, Masih oke. kelas 2. Ya, masih kelas 2. Mantap, mantap, mantap. Boleh, boleh. Silakan, silakan kalau mau cerita si Donis. Jadi kan eh, akhir bulan Maret kemarin Mas Tama, aku coba kan trading challenge kan pakai modal kecil, pakai 1 juta dari hasil kerja aku kan, aku juga kerja Mas Tama. Jadi ada 1 juta, aku cobain buat trading challenge. Nah itu eh, aku jalan sekitar 6 harian, dari 1 juta udah jadi sekitar 7.400.000. Nah setelah itu aku WD 3 jutaan, terus yang 4 juta aku sisain di broker gitu Mas Tama. Nah setelah itu, setelah aku coba lagi kan niatku mau nambah kan dari 4 juta itu untuk agak banyakkan dikit, baru aku WD semua. Setelah aku coba itu resikonya juga agak besar, jadi lama-lama kok habis gitu, nggak kerasa tiba-tiba habis gitu. Aku pakai akun Sen Mas gitu. Terus sekarang masih stres lah Mas, kayak pikiran tuh kenapa nggak kuambil semua, cuman kuambil 3 juta dari 7.400.000 itu. Kayak kehilangan 4 juta rasanya sakit gitu, gitu Mas Tama. Ini lalu. Oke. eh saya kurang begitu dengar, kalau kenceng banget di sini. Tapi yang saya tangkap dari 1 juta jadi 7,4. Jadi, itu lumayan bagus banget sebenarnya, kayak bagus. Kemudian di WD 3 juta ya. Ya apa masih kenceng banget. Oke. Oke, ada Nes. Dari diambil 3 juta tadi, kemudian Sisai 4 juta di broker Mas, niatnya mau ku kembangi lagi, jadi kayak target itu 10 juta kan, challenge 1 juta jadi 10 juta. Nah itu kurang dikit aku sebenarnya. biarin gitu lebih broker. Iya, cuman keburu WD gitu, soalnya aku pernah dulu juga nyoba kan pakai resiko besar, kayak lama-lama itu nggak bisa jangka lama gitu Mas Tama, jadi pasti ada kalanya ngedon gitu. Langsung cepat-cepat ke WD, terus ku sisain 4 juta gitu Mas. Terus sekarang 4 jutanya? Udah habis. Oke. Ya, Habis gitu rencana selanjutnya. rencana selanjutnya mau trading biasa sih Mas, nggak challenge lagi. Oke. Oke, dari 1 juta ke 7,4 itu bagus banget. Kemudian di WD 3 menurut saya oke. Jangan diputar lagi di forex. Itu agak lumayan bahaya. Nah, setelah disisain 4, ini bakalan habis, menurut saya nggak masalah. Oke, menurut saya nggak begitu masalah setelah habis di 4, karena kita udah WD di 3 kali lipat dari modal. Itu fungsi dari trading challenge, itu memang kita memperbesar kemungkinan untuk profit. Semakin besar profitnya berarti semakin bagus. Itu fungsi dari akun challenge. Nah, di sini kelemahannya orang trading challenge di sini harus punya modal dan juga skill yang udah cukup. Oke, jadi udah harus cukup modal, udah cukup skill, baru bisa main-main. Ini kan main menurut saya. Dari 1 juta jadi 10 juta, 20 juta, 200 juta, itu main-main. Karena 1 juta itu kayak nggak ada artinya bagi orang tersebut. Nah, kalau si Adonis ini masih 1 juta itu masih terlalu berat menurut saya, nggak usah, nyantai aja. Sisa uang 3 jutanya tadi menurut saya itu bagus buat akun Sen, buat pelan-pelan untuk dinaikin. Kalau menurut saya seperti itu sih si Adonis. Siap Mas Tama. Siap ya, agak. Jadi dicoba aja. Jadi jangan challenge lagi dulu, karena skill sama modalnya masih belum. Siap Mas Tama. Siap. Umur 17 tahun itu menurut saya masih kecil banget. Tapi untuk belajar itu nggak ada ukuran kecil. Jadi
mantep banget, udah 17 tahun udah belajar trading, itu menurut kita gila banget ini. Terinfluencer siapa ini umur segitu udah trading, bagus banget. Tapi yang belum bagus itu kalau pemikirannya udah pengen cepat, itu yang belum bagus itu di situ. Jadi mending ke pelan-pelan aja. Karena ketika orang dapat jackpot, biasanya kan ini jackpot namanya 1 juta jadi 7,4 kan dapat jackpot sebenarnya. WD, di WD itu bener, di WD kemudian sisanya di tradingin. Katakanlah kalau saya ya dari 1 juta dapat 7,4 sekarang. Saya bakalan WD di 5,4. 2 juta saya tradingin lagi. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau 2 juta habis ya wis, saya nggak trading 1 bulan gitu ya. Yang penting saya udah dapat banyak gitu. Jadi biasanya bisa dibuat seperti itu. Tapi mantap sekali 17 tahun. Yang udah tua-tua mana ini? Kok malah judi judol aja malah gambling malah. Jangan dong. Oke? Yang bener. Semoga teman-teman yang di sini juga semakin bagus. Oke, mantap. Kalau baru mulai di trading, teman-teman yang masih baru mulai itu di mana namanya di YouTube-nya kita itu ada trader dari nol, atau di Discord ada modul-modul awal itu pakai aja. Belajar aja, download juga nggak apa-apa. Kemudian pelan-pelan latihan yang banyak. Thank you semuanya.